Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Keluarga Fast kembali hadir dengan suasana yang ya seakan-akan tuh kayak baru, karena Brian sudah lama tidak menyapa Anda keluarga Fast, apalagi di akhir pekan. Akhirnya sekarang di hari Sabtu ya, 3 Mei di 2025 ini, Brian bisa menyapa keluarga Fast di Dialog UMKM Magelang. Nah, kali ini keluarga Fast dengan tema berbuah manis dari bisnis kue manis. Wah, penyiarnya juga manis tentunya ya. Menemani Anda keluarga Fast. Dan seperti biasa, Brian tidak sendirian ya, karena selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti akan ngobrol-ngobrol bareng sama pelaku UMKM Magelang dan juga pegiat UMKM yang selalu muncul. Siapa lagi kalau bukan Mas Ozi ya. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Mas Ozi nih? Baik Mas Ria. Baik ya. Nah, Mas Ozi ini keluarga Fast sebagai koordinator UMKM Magelang. Beliau selalu membawa pejuang-pejuang UMKM Magelang ini untuk hadir ke Radio Fast FM ya. Nah, salah satunya adalah pada siang hari ini ada Bu Nur Purwantari. Ini beliau adalah owner atau pemilik dari Vira Cake dan Cookies. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya. Panggilannya siapa Bu? Bu Nur nggak Bu Nur apa-apa? aja. Ya, oke. Nah, sebelum kita bahas banyak nih keluarga Fast tentang tema kita pada siang hari ini ya, berbuah manis dari bisnis kue manis. Ini Brian ingatkan bahwa Dialog UMKM Magelang ini juga didukung oleh IKM Center Magelang, Aus Production, dan juga Lembu Wikarta. Tentunya disupport juga oleh 90.1 Fast FM Family Radio. Dan untuk keluarga Fast, ada yang spesial hari ini karena Mas Ozi tadi udah bilang sudah menjanjikan sesuatu Mas Ozi ya. Bakal ada bingkisan menarik ya Mas Ozi ya. Untuk keluarga Fast yang beratensi di siang hari ini, untuk Anda bisa melakukan tanya jawab keluarga Fast nanti terhadap baik Mas Ozi ataupun narasumber kita pada hari ini ya. Anda bisa melakukan pertanyaan Anda di WA di 0815 7870 9640. Sekali lagi keluarga Fast ya, Anda bisa bertanya via WA pada dialog siang hari ini di 0815 7870 9640. Kalau begitu tanpa berlama-lama nih, mungkin Bu Nur Purwantari bisa menceritakan dulu nih. Ini kan nama bisnis UMKM-nya adalah Vira Cake dan Cookies ya. Nah, mungkin bisa diceritakan secara umum sejarahnya gimana nih Vira Cake dan Cookies. Mungkin dari penamaannya dulu aja. Boleh? Oh iya. Enggak perkenalan lagi ya. Oh, boleh Bu, Oh, iya. sambil perkenalan Bu Nur, sembari perkenalan juga untuk produknya. Monggo Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Purwantari, owner dari Vira Cake dan Cookies. Saya di sini ingin menceritakan pertama merintis bisnis kue kering ini berawal dari bisnis rumahan aja yang cuma sebagai sampingan aja gitu. Awal pertama berdirinya Vira Cookies itu ya berawal ya cuma dari iseng dari hobi saya hobi saya masak gitulah. Nah, habis bikin masak itu jadi saya terinspirasi kok kayaknya pengen bikin sesuatu gitu. Saya pas anak saya ulang tahun atau apa terus saya mencoba iseng-iseng membuat Kue gitu ya. Kue. Nah, habis itu kok kepingin bikin kue kering gitu. Nah, di situ saya pengen bikin kue kering tuh. Nah, tercetus kue kering macam-macam itu. Nah, yang spesifik itu ya kue brownies itu. Oke. Jadi produk yang diunggulkan oleh Bu Nur ini adalah kue brownies. Iya, brownies Meskipun banyak macamnya sebenarnya Bu ya. Iya, itu saya pilih yang brownies crispy itu mungkin ya agak ringan itu ya buat cemilan atau apa ya. Saya ambil dari nama anak saya yang pertama itu. Oke. Tercetus itu. Vira ini ya. Iya, Vira. Oke, jadi namanya Vira Cake Iya. dan Cookies. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa Bu putranya Bu Nur ini? Alhamdulillah putra saya ada 3.
putri Oke. semua. Oke, jadi memang pertama kali merintis kue kering ini itu karena dulu masih ada anak pertama sehingga namanya anak pertama ya. Iya. Barangkali nanti namanya jadi upgrade ya Mas Ozi ya. Jadi Makanya nggak 3 nama. kepikiran punya anak kedua, ketiga, makanya udahlah tercetus nama Vira itu. Oke, semoga nanti untuk anak kedua dan ketiga namanya untuk bisnis yang lainnya ya Bu ya. Iya. Oke, nah ini cukup menarik ya. Jadi Bu Nur Purwantari berawal dari hobi. Iya, dari Barangkali, itu. barangkali banyak keluarga Fas juga yang mungkin punya hobi yang cuma di rumah aja, misalnya pintar masak dan lain sebagainya. Ternyata bisa dikembangkan untuk bisnis ya Bu ya. Hobi yang dibayar ya. Hobi yang dibayar jadi seneng ya Bu ya. Iya. Iya, oke. Dari Nah, situ. dulu pertama kali kapan nih Bu? Kalau untuk merintis kue cake-nya itu ya dari tahun berapa ya? 2005. Oke, wow sudah lumayan ya, 20 tahun ya. Iya, sekitar itu. Terus kalau yang brownies ini ya baru pas pandemi itu 2020 kalau nggak salah. Oke, 2020 ya. 2020. Sudah lumayan berjalan. Dan sampai saat ini gimana Bu perjalanan dari kue brownies ini? Naik turun, Mas. Oke, masih Iya. fluktuatif ya? Iya. Mhm. Karena kita apa ya? By order ya. Iya, oke. Oh, by Request, order. request by Oke. order. Baru In- online. Oh, udah membuka untuk order online juga ya, via online. Oke. Iya, via online. Jadi ini kue browniesnya itu kue brownies kering ya, Bu ya? Iya. Oke. Bukan sejenis kayak bolu terus di apa ya? Dikukus gitu enggak ya? Dikukus terus dipotong-potong di oven itu enggak. Ini kita benar-benar murni pure brownies. Brownies yang benar-benar adonan brownies itu tipis ya, itu crispy dari situ. Oke, kemudian dikeringkan Kering, ya. Oke, nah barangkali keluarga Fas yang mengamati di YouTube Radio Fas FM itu bisa melihat produknya ya Mas Ozi ya. Nah untuk Anda keluarga Fas yang sedang mendengarkan saat ini dibayangkan dulu aja. Ini ada di studio produknya. Jadi untuk Anda yang nanti bisa mampir ke YouTube Radio Fas FM, Anda bisa melihat produknya. Atau kalau biar lebih mantap lagi ngelihatnya pesen ya ke Bu Nur. Order aja. Oke. Nah, Mas Ozi, sejauh ini kalau sepengetahuan saya ya, cuman Mas Ozi selaku koordinator UMKM Magelang ini melihat varian untuk kue brownies atau kue manis seperti ini di Magelang ini ada pesaing yang lain atau baru ini nih kira-kira? Yo, setahu kami banyak sih Mas pesaingnya. Cuman bagaimana ketika nanti para pelaku usaha khususnya di bidang brownies ini Ya. saling berlomba-lomba untuk bagaimana sih punya identitas, Oke. punya ciri khas, punya karisma tersendiri dari browniesnya. Mungkin dari Ibu nanti bisa ditanyakan dari Ibu bagaimana kualitasnya, kemudian proses produksinya, kenapa ini bisa dibanderol seperti itu kan Yap, nanti yap. bisa lebih dalam bisa dikulas. Yang penting bagi saya selaku koordinator UMKM Kota maupun Kabupaten Magelang atau Magelang Raya, pengennya bagaimana usaha yang kita geluti itu tetap eksis. Oke. Diterpa badai apapun, diterpa yang namanya keadaan apapun, bahwa sekarang sedang tidak baik-baik saja, Yep. harus let's go on aja. Jangan Oke. sampai patah semangat, karena ketika nanti semangat yang ada di dalam diri pelaku UMKM itu ngedrop atau ngedown, otomatis nanti akan menyebabkan gairah untuk memproduksi usaha kita akan menurun. Turun ya. Lama-lama nanti juga gulung tikar kalau tidak bisa Betul. eksis gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oke, mantep banget ya Mas Ozi karena karakteristik ini menjadi hal yang penting ya. Jadi kita akhirnya nggak peduli sama seberapa banyak kompetitor kita gitu kan. Iya. Kalau karakteristik kita tuh unggul gitu lah. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ozi bahwa memang gejolak ekonomi ini lagi bisa dibilang lagi booming-boomingnya ya karena di dunia bahkan itu sedang terjadi perang dagang juga. Nah, dengan adanya UMKM ini kayaknya kita bisa jadi berdikari gitu. Akhirnya nggak terlalu ibaratnya tuh gondeli lah dalam tanda kutip ya negara-negara lain gitu sehingga kita bisa memproduksi sendiri, bisa bisnis sendiri, kemudian untuk bahan baku dan lain sebagainya juga ada di negara kita sendiri gitu. Iya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ozi nih Bu Nur ya. Yang membuat karakteristik unik atau keunggulan tersendiri dari produk brownies keringnya Bu Nur ini apa nih? Bisa diceritakan barangkali. Itu apa ya?
bedanya dari apa ya? Mungkin dari bentuk sama cita rasanya itu benar-benar kita coklat pakai yang bahan-bahan premium. Oke. Jadi emang bener brownies ya brownies, bukan yang kayak bolu biasa itu cuma dikasih apa. Kalau ini kita benar-benar pakai bahan-bahan coklat yang berkualitas, benar-benar yang premium. Jadi ciri khas browniesnya di situ ketara banget ya Iya. Bu. Kayak misalnya brownies itu kan identik dengan misal coklat tuh coklatnya yang agak-agak pahit gitu, Iya. agak dark gitu ya Iya. coklatnya. Dan itu terasa di brownies keringnya Bu Nur ya. Insya Allah bener. Dari apa tuh testi yang customer yang udah pernah itu ya bener. Oke, brownies banget gitu ya. Iya. Oke, itu mungkin bisa jadi tagline ini. Browniesnya namanya Vira Cake dan Cookies ya. Iya. Oke. Terus di kemasan ini tertera Vira Brownies Crispy. Crispy. Iya, crispy. Oke. Digigit dia lumer gitu. Nggak yang keras atau gimana tuh dia bener-bener lumer. Dan ini kalau dari segi packaging atau kemasannya juga lumayan menarik Mas Ozi ya. Iya. Ini sudah di full print sepertinya. Maksudnya warna packagingnya coklat menyatu dengan desainnya, Iya, benar-benar. ya. Warna hitam dan juga coklat krem. Ini cukup menarik untuk Anda keluarga Fast barangkali yang melihat ya di YouTube nantinya tayangan di YouTube Radio Fast FM bisa menilai juga bahwa tampilan packagingnya cukup simple dan di situ juga sudah tertera tanggal kadaluarsa ya. Iya. Oke, itu sudah cukup lengkap. Barangkali Sama isi juga kan itu transparan, jadi benar-benar kita nggak menipu gitu ya. oke. Dari situ kan kita bisa lihat, oh ini begini bentuknya, berarti kan kelihatan dari Iya. bentuknya itu dari rasa juga bisa dilihat juga. Oke, kalau biasanya kan dari gambar ya di kemasan ya. Iya, Nah ini langsung, iya, langsung. kelihatan produknya. To the Cukup point menarik gitu ya. ya, Mas. To the point nih. Wah, cukup menarik ini. Mas Ozi sebagai koordinator UMKM menilai gimana nih kemasan dari Bu Nur ini cukup menarik. Sekian banyak UMKM kayaknya paling proper nih kalau menurut saya. Iya, simple, elegan. Yang penting tadi sudah kita kulas beberapa kondisi desain grafis beliau untuk meningkatkan loyalitas terhadap customer kita. Tadi sudah saya bilang perizinan yang dipunyai mohon ditampilkan di situ. Kemudian tanggal kadaluarsa, kemudian berapa lama makanan ini bisa tahan, silahkan dicantumkan di situ. Terus fungsinya itu karena memang menggunakan standing pouch yang aluminium foil. Ini aluminium foil ya, aluminium foil. Nanti saya udah mengarahkan ke beliau kalau ini memang untuk grade premium ke bawah, nanti yang premium ke atas, yang full color yang dari print out. Untuk tampilannya sudah lumayan. Jadi jangan dihilangkan identitas yang itu ada jendela putihnya transparannya itu untuk bisa kita para customer itu bisa melihat oh ini cookiesnya seperti ini. Nah, nanti untuk bagaimana debut produknya itu bisa dinikmati semua orang, setidaknya beliau harus sering-sering mengadakan testimoni. Ketika nanti ada yang order, mohon segera adakan testi ke pembeli bagaimana kualitasnya, itu disimpan Bu sebagai ulasan untuk kita bagaimana tingkat kepuasan dari pelanggan. Mungkin dari 1 sampai 10 bisa nanti dinilai berapa. Misalnya kok buruk berarti jangan pernah merasa rendah diri atau bagaimana, yang penting kita harus mencoba untuk memberikan gebrakan-gebrakan baru sesuai dengan permintaan pasar. Kebetulan mudah-mudahan nanti ini tembakannya nggak cuman kaum milenial, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Yang penting nanti mudah-mudahan dari golongan tua pun ketika mengenal brownies itu apa sih yang nendang dari brownies ini. Seperti itu Ibu. Iya. Oke, kalau dilihat dari produknya juga ini kayaknya cocok untuk semua umur ya Bu ya? Iya, cocok. Karena makanan manis itu siapa sih nggak suka gitu ya? Nanti kemungkinan Mas Brian juga bisa unboxing. Boleh. Habis iklan nanti bisa langsung dicoba bagaimana. Tapi jujur ya, nanti ketika menjadi seorang netizen yang baik, Mas Brian harus memberikan ini kualitasnya seperti apa. Mudah-mudahan ini review pertama yang langsung live dari radio diberikan. Saya nyopot Mas Brian dan teman-teman nanti kru Fast FM yang ada di sini bisa mencoba, bisa memberikan review bagaimana nanti produk ibu ini bisa nanti ternyata sudah pas. Ini ibu ini kurang ini nih. Mudah-mudahan bisa diterima oleh ibu untuk membangun bisnis dan usaha ibu gitu.
Oke, menarik ya. Jadi keluarga Fast, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi juga boleh ya. Anda bisa bergabung via WA di 0815 7870 9640 untuk bertanya-tanya. Nah, nanti bakal ada ya bingkisan yang menarik ya yang sudah kita sediakan keluarga Fast untuk Anda tentunya. Dan siang hari ini kita masih mendengarkan dialog UMKM Magelang dengan tema berbuah manis dari bisnis kue manis. Ini tadi pelaku UMKM-nya adalah Bu Nur Purwantari. Barangkali untuk Anda keluarga Fast ada yang baru saja bergabung. Nah, Anda bisa mendengarkan masih nanti sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk produknya sendiri tadi ada brownies crispy. Dan ini cukup menarik ya kalau dilihat dari tampilan browniesnya ini. Seperti yang kita tahu tadi sudah saya sampaikan juga. Kalau brownies itu kan biasanya basah kebanyakan ya Bu ya. Basah. Mas Ozi mungkin juga sering kan menjumpai brownies yang basah. Nah, brownies kering ini untuk pengolahannya seperti apa kira-kira Bu? Boleh di-share nggak ke keluarga Fast nih? Itu. Maksudnya Untuk pengolahan dari awal, kan pasti cukup berbeda dengan brownies basah ya tentunya. Nah, kalau ini ya simple aja sih. Dari bahan-bahan komposisi juga kita ya benar-benar yang apa itu bahan-bahan yang berkualitas sama ini pengolahannya juga nggak terlalu ribet. Yang sampai berapa jam apa berapa menit. Ini cuma berapa menit, 15 menit kita udah langsung apa itu mateng. Oke. Ini kalau saya lihat ada taburan kejunya juga. Keju atau apa nih ya Bu ya? Kita ada beberapa varian sih. Ada 2, yang coklat sama red velvet. Kebetulan pas yang ini kita bikinnya cuma yang coklat. Yang coklat ya. Oke, berarti yang satunya red velvet ya? Iya, sama toppingnya keju sama apa tadi ya? Almond. Oh, yang kacang red almond, velvet itu kacang almond. Iya. Oke, jadi ada 2 varian yang keluarga Fast untuk Anda yang barangkali pengen pesen ya untuk brownies buatan Bu Nur Purwantari. Nah, ini kan tadi Bu Nur mengatakan bahwa awal mula idenya tuh dari apa namanya hobi ya Bu ya, dari hobi. Nah, sampai saat ini apakah yang membuat ini juga Bu Nur atau Bu Nur sudah mengerahkan mungkin ada anaknya atau ada saudara dan lain sebagainya? Kebetulan saya dibantu anak saya yang nomor 2 itu. Oke. Ya, dia yang mengelola semuanya. Maksudnya ya dari pemilihan bahan sama produksi sama itunya semuanya dia semua proses pembuatan. Oke, keluarga Fast ini cukup menarik ya, Bu Nur dan juga Mas Ozi, pembahasan kita. Nanti kita akan lanjut lagi keluarga Fast setelah jeda. Nanti kita akan bahas kira-kira bahan-bahan tersebut tuh didapetin dari mana, susah nggak ngedapetinnya. Terus juga nanti bakal kita ulik juga tentunya keluarga Fast bagaimana cara pemasarannya, terus ada kendala apa aja sih dari tahun 2020 ya Bu ya, menjalankan bisnis ini kira-kira seperti apa, naik turunnya bagaimana. Nah, kita nanti akan bahas keluarga Fast setelah jeda yang satu ini. Keluarga Fast masih bersama Dialog UMKM Magelang. Brian masih menemani Anda bersama Mas Ozi selaku koordinator UMKM Magelang dan juga Bu Nur Purwantari. Beliau merupakan owner dari Vira Cake dan Cookies ya, yang tadi sudah sedikit memberikan pengertian ya mengenai brownies crispy yang menjadi produk unggulan yang sudah digeluti sejak tahun 2020 ya Bu ya. Kalau untuk produk yang lainnya yang dari 2000 berapa? 2005 itu macam-macam ya itu produk macam-macam kuenya. ya. Oke. Sekarang masih berlanjut? Masih, alhamdulillah masih. Berarti masih berlanjut terus ditambah lagi sekarang fokusnya ke brownies kering ini ya. Iya. Oke, nah kalau untuk brownies kering sendiri tadi kan Bu Nur menginformasikan bahwa ada dibantu ya sama apa namanya putri dari Bu Nur. Nah, untuk proses marketingnya sendiri atau pengenalan produknya, brandingnya seperti apa kira-kira nih Bu Nur dari dulu awal di 2020 sampai Kalau sekarang? pertama di pasarin ya lewat media sosial itu, lewat WhatsApp sama lewat Instagram. Oke, jadi karena di tahun 2020 ini sudah cukup ngetren ya media sosial tersebut ya Bu ya. Oke. Iya. Nah, berarti
selama ini yang mengurusi semua media sosial tuh Putri Ibu Putri tadi ya? saya, iya. Oke. Kalau untuk branding dari packagingnya sendiri Bu? Itu semua pemilihan putri saya semua yang Oke. dari kemasan sama semuanya itu ya Mhm, mhm. putri saya. Oke, berarti ini memang memiliki mungkin sedikit expert atau passion di bidang itu ya Bu ya? Iya. Padahal dia basicnya ya nggak di apa itu namanya boga ya. Oke, tapi ternyata passion juga di situ. Iya. Mungkin karena melihat ibunya Mungkin bikin bisa bisnis jadi dan ya sebagainya. apa Oke, namanya keturunan ya. udah nurun ya. Iya. Oke, luar biasa nih. Jadi bisnis keluarga ini emang yang paling menguntungkan karena bisa dibilang SDM-nya bisa banyak, tapi modal yang dibutuhkan juga nggak terlalu banyak Iya. ya. Oke, nah kalau untuk keuntungan sendiri Bu, kira-kira dari tahun 2020 sampai saat ini nih seperti apa? Kalau masalah keuntungan itu Mhm. waktu pertama launching itu ya alhamdulillah itu udah kita masuk ke mana ya? Udah dipasarkan di mana itu IKM Center. IKM Center. Ya, kita Oke. ya, dari berawal dari sana Mhm, mhm. itu mulai dikenal produk kita itu. Oke, jadi memang sudah masuk di KM Center sehingga memang Iya. banyak akhirnya yang tahu ya Iya, Bu ya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Bu Nur, ini untuk brandingnya sendiri dan juga penjualannya itu melalui media sosial ya? Iya. Oke, nah ada yang di toko-toko offline nggak Bu? Kalau di toko offline sementara belum. Oke, Iya, berarti selama ini malah justru online jalannya ya? Iya, online. Pernah ya di toko offline itu ya kurang. Oh gitu, oke. Jadi kan masa apanya itu produksi sama expirednya itu kan Terlalu dekat terlalu ya. dekat ya. Cuma 3 bulan kita bikin. Nah, yang Oke. sampai soalnya tanpa bahan pengawet kita. Oke, jadi memang original ya? Iya. Nah, Mas Ozi kalau di Magelang sendiri Mas Ozi, itu mengenai produk-produk seperti ini untuk toko-toko offline tuh difasilitasi apa memang ini ibaratnya apa ya? Kreativitas dari si pelaku UMKM ini untuk memasarkan produknya apa gimana? Baik. Untuk beberapa teman ada juga yang menghubungi sendiri toko-toko Oke. offline-nya. Kemudian ada yang difasilitasi dinas seperti yang toko-toko yang sudah modern yang berlambang merah itu. Oke, Kemudian oke. apa itu kan memang kita difasilitasi. Kebetulan ini juga kita lagi bikin dobrakan Mas Dimas untuk saya sendiri selaku koordinator UMKM itu sedang mengupayakan bagaimana terjadi audiensi dengan Bapak Wali Kota maupun Bapak Bupati Magelang. Oke. Sudah kami kirimkan surat nanti agar bisa memfasilitasi teman-teman UMKM baik itu kriya, fashion, makanan dan minuman, kemudian aneka produk. Tujuan kami adalah ketika Magelang ini punya UMKM hebat, bagaimana strategi mereka menghadapi resesi dunia ini yang Iya. begitu sangat-sangat membingungkan. Betul. Banyak keluh kesah dari teman-teman itu yang mengatakan bahwa kondisi dunia tidak baik-baik saja, apalagi dolar naik turun, kemudian seperti apapun itu akan berimbas kepada masyarakat pada umumnya, khususnya UMKM. Jadi terobosan-terobosan itu saya lakukan adalah bagaimana tindakan preventif dari pemerintah kabupaten maupun kota agar UMKM itu tidak banyak yang gulung tikar. Setidaknya mereka tetap masih bisa eksis di Indonesia ini. Karena memang benar-benar ketika mereka sudah totalitas memperjuangkan hidup dan mendermakan hidup mereka di dunia UMKM, dan itu pun salah satu sebagai sumber anggaran negara juga, salah satu penyumbang negara juga. Makanya harus kita perhatikan. Dari situ langkah pertama yang kita ambil adalah bagaimana nanti teman-teman yang akan mewakili nanti baik itu di dewan maupun di kantor wali kota maupun kantor bupati, nanti silahkan berikan inspirasi yang baik untuk mereka bisa memberikan wawasan baik itu fasilitas yang mereka inginkan. Dinas pun kita juga akan segera tag untuk ini agar segera, misalnya ada UMKM yang belum mendapatkan fasilitas, mungkin perizinan mohon dibantu karena Oke. memang
UMKM itu adalah ujung tombak dari segala macam perekonomian yang ada di manapun berada. Jadi saya dan teman-teman akan berjuang semaksimal mungkin bagaimana saya selaku koordinator UMKM ini melakukan terobosan di radio ini juga. Bagaimana setiap waktu kita harus berubah secara drastis agar nanti pendengar dari dialog UMKM ini semakin banyak dan mereka pun juga akan semakin akan memberikan review yang baik terhadap produk-produk teman-teman. Dengan adanya tadi kita mungkin nanti yang interaktif terhadap kita berikan goodie bag atau berikan kenang-kenangan dari kami. Mudah-mudahan itu akan menjadi salah satu tester kita bagaimana para pelaku UMKM itu memberikan produk yang terbaik di tengah persaingan yang sangat ketat. Begitu Mas Brian. Oke. Baik, terima kasih banget ini untuk Mas Ozi yang selalu berupaya tentunya untuk menjadi mediasi antara pelaku UMKM dengan pemerintahan ya. Karena seperti yang kita lihat, kalau usaha di akarnya ini sangat luar biasa karena dari beberapa pelaku UMKM yang pernah datang hadir ke sini ya suka duka, kemudian jatuh bangunnya juga luar biasa ya. Bu Nur pasti juga merasakan hal tersebut. Nah, maka itu semua nggak ada artinya kalau pemerintah nggak membantu itu semua ya Mas Ozi ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, semoga ada divisi-divisi tertentu yang memang mengurusi bagian UMKM ini di Kabupaten maupun Kota Magelang yang memang concern gitu, sehingga bisa memberikan aspirasi masyarakat ke pemerintahan gitu ya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, mengenai bisnis dari Bu Nur sendiri, ini ada kendala yang pernah terjadi nggak Bu dari tahun 2020 itu sampai sekarang? Kira-kira biasa ada kendala apa nih? Kendala itu biasanya dari apa ya? Entah dari penjualannya atau mungkin dari proses pembuatannya. Kalau proses pembuatannya kadang ya itu kendalanya, kadang entah bahannya salah di bahan atau apa, kadang ya itu Nggak selalu berhasil gitu jadi. Oke. Berapa kali mengadakan trial diulang-ulang lagi sampai errornya ya. Oke. Kalau untuk bahan bakunya sendiri gimana Bu ngedapetnya di sekitar masih di sekitar lokasi aja? Kota Magelang masih ada. Oke. Jadi nggak perlu keluar kota untuk mencari bahan bakunya ya. Oke. Dan sudah punya pemasok sendiri untuk bahan baku Bu? Kita masih Hunting ya. Iya. Cari-cari ya. Berarti masih berproses sampai saat ini ya. Oke. Belum punya yang langganan tetap atau yang bisa diorder sewaktu-waktu. Iya, oke. Jadi semoga setelah siaran ini juga nanti barangkali ada nih dari pengusaha kue ya yang ternyata ini saya nih bisa hubungin ini Bu Nur untuk nanti pesan bahan baku barangkali. Oke. Nah, kalau untuk pesanan sendiri Bu, biasanya rata-rata membuat kue brownies crispy ini dalam jangka waktu seminggu atau dalam sebulan ini berapa banyak kira-kira Bu? Ini kalau pas bulan Ramadan kemarin itu ya alhamdulillah sampai berapa ini ya. Kita bikinnya per pieces gitu ya. Enggak kiloan atau apa. Ini satu bungkusnya berapa Bu? 80 gram. 80 gram ya. Oke. Berarti bikinnya per 80 gram ini ya? Oke. Waktu itu sampai berapa ya? Kita paling banyak waktu itu 600 pieces kalau. Oke. Dalam satu bulan di bulan Ramadan ya? Iya. Oh, lumayan juga ya, 600 ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, dibanderol harga berapa Bu satu piecesnya? Itu satu piecesnya 18.000. 18.000 ya, masih terjangkau lah ya, 80 gram brownies dengan kualitas yang tadi disampaikan oleh Bu Nur. Premium lah ya, menyerupai brownies pada umum. Jadi kalau untuk ada keluarga fast yang mungkin enak ya biasanya, Mas Ozi dan juga Bu Nur kalau kita makan brownies yang basah itu, nah mungkin brownies kering ini jadi solusinya. Berarti ini pembuatannya seperti kita buat kue kering pada umumnya, pakai oven ya Bu? Iya, masih pakai oven. Ovennya juga masih yang oven yang kapasitasnya kecil tuh, masih kotak-kotak gitu ya. Oke. Masih rumahan sih. Tapi itu masih mencukupi untuk permintaan konsumen ya? Insya Allah masih. Oke. Masih bisa. Oke. Berarti untuk pemenuhan pada saat bulan Ramadan itu juga online juga Bu? Iya, online. Oke, promosinya online ya. Nah, barangkali ini bisa di-share juga untuk Instagramnya atau nomor yang bisa dihubungi untuk order barangkali Bu?
ada Instagramnya Vira Cake and Cookies. Oke, Instagramnya Vira Cake and Cookies ya. Jadi untuk keluarga Vas yang ingin kepo barangkali ngelihat-ngelihat produk dari Vira Cake and Cookies, ini bisa ke Instagram @Vira Cake and Cookies ya Bu ya. Cake and Cookies ya. Nah untuk keluarga Vas yang pengen pesan juga bisa melalui DM Instagram ya Bu ya? Bisa. Oke, untuk Anda keluarga Vas bisa langsung DM aja di @Vira Cake and Cookies. Di situ juga tentunya ada katalog produk-produk kan, Bu? Di Ada. Instagramnya. Oke, nanti keluarga Vas bisa lihat-lihat juga di situ. Nah, kalau selama ini nih, Mas Ozi, ini mengenai desain packaging seperti ini kan kadang pelaku UMKM tuh suka dapat pelatihan ya. Ya. Pelatihan. Nah, kalau untuk media sosial sendiri, untuk digitalnya, ada nggak dari... Ada. Biasanya Oke. untuk digital marketing ada semuanya. Jadi tergantung nanti biasanya dinas karena untuk Kabupaten Magelang khususnya kan cakupannya terlalu luas sekali. Betul. Itu biasanya informasinya itu di breakdown-kan ke kolega terdekat yang sering nongol di dinas biasanya. Kebetulan nanti dari situ akan ketika teman-teman yang sudah mendapatkan fasilitas itu sudah dapat biasanya disampaikan ke teman-teman yang belum dapat. Oke. Kebetulan Ibu Nur ini kan posisi beliau di Karet Jurang Oba Selatan Magelang Kota. Yeah. Ini nanti sudah saya tanyakan ke beliau bagaimana nanti dari Disperindak Kota Magelang khususnya halo Bapak Saiful, ini ada teman kita dari UMKM yang belum mendapatkan fasilitas untuk pelatihan Digital desain kemasan, Oke. kemudian digital marketing, mohon dibantu untuk dapat fasilitas itu karena teman-teman sangat-sangat mengharapkan bagaimana untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Ketika mandiri pun di situasi yang tidak baik-baik saja untuk mengeluarkan kocek pelatihan seperti itu juga lumayan mahal. Yeah. Jadi Yeah. intinya apalagi nyun sewu bagi UMKM yang produksinya itu lagi pada merambah mulai dalam kondisi stabil, kena imbas lagi ini mungkin mereka akan berpikir ulang bagaimana caranya nanti teman-teman UMKM ini bisa mengikuti pelatihan. Kebetulan ini juga sebentar lagi kita akan mengadakan beberapa pertemuan dengan LP3M Universitas Bergambar Elang Oke. untuk bisa merambah ke kampus bagaimana dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Magelang. Boleh disebut nggak sih Mas? Boleh, nggak apa-apa. Universitas Tidar nanti akan kita temuin untuk collab dalam bidang budaya, kemudian Oke. UMKM agar nanti mahasiswa-mahasiswa maupun dosen-dosen pengampu atau bidang yang sedang melakukan studi tambahan atau studi terapan nanti bisa membantu teman-teman untuk itu. Itu adalah salah satu pemikiran kita sebagai relawan atau volunteer di UMKM. Kami tidak akan pernah bisa melakukan ini tanpa dukungan dari teman-teman. Nah, kebetulan dari pihak-pihak terkait mungkin dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM seyogyanya mudah-mudahan anggaran yang sudah dipoksikan mudah-mudahan bisa tepat sasaran dari yang telah dikelola selama ini. Jadi intinya mudah-mudahan dari siaran Fast FM ini saya kembali lagi meminta kepada dinas terkait maupun penyangga pemerintahan, monggo teman-teman UMKM ini bukan butuh untuk disupport secara dana saja, tapi setidaknya diberikan fasilitas bagaimana mereka sudah settle dengan usaha mereka untuk bisa berkembang layaknya nanti mereka bisa settle, dan ini akan menjadi salah satu aset bagi Magelang kota maupun kabupaten untuk bisa menyokong anggaran belanja daerahnya. Begitu. Luar biasa, ini ide yang cukup menarik bahwa kita nggak selamanya untuk menggandeng pemerintah terus di bidang tertentu ya, khususnya di bidang UMKM ini, tapi juga seluruh instansi tentunya yang ada di Kota Magelang maupun Kabupaten Magelang turut serta untuk bisa mengangkat ini semua, karena selain
ini dampaknya besar ya kalau menurut saya pribadi juga, mungkin keluarga Fas juga setuju. UMKM di Magelang maupun di kota maupun kabupaten ini tuh bisa untuk branding Magelang, kemudian juga bisa untuk mengenalkan terhadap nggak cuma kuliner aja tapi juga budaya dan lain sebagainya ya gitu. Jadi memang dampaknya cukup luar biasa sehingga memang dibutuhkan untuk menggandeng instansi yang lain yang ada di kota maupun kabupaten nih. Nah, ini cukup menarik ya mengenai bisnis brownies kering yang atau brownies crispy ya Bu istilahnya ya, yang sudah dijalankan oleh Bu Nur Purwantari ini kurang lebih selama 5 tahun ini ya. Gitu. Nah, barangkali kalau misalnya membuat seperti ini tuh Kak nggak ngaruh berarti ya dengan cuaca yang terjadi gitu, karena nggak butuh energi matahari untuk menyemurnya menggunakan oven ya Bu ya. Oven aja ya. Oke, berarti kalau kendala bahan dan lain sebagainya aman-aman saja sejauh ini ya. Alhamdulillah aman. Oke, nah ada pikiran Bu untuk coba berupaya lagi jual di toko offline kira-kira ke depannya nanti? Ya itu cita-cita saya, pengennya yang masuk ke toko-toko offline itu. Oke, berarti meskipun dulu mungkin sempat ada ibaratnya kenangan yang kurang mengenakan karena kurang laku barangkali ketika offline ya. Iya, pertama ya alhamdulillah itu waktu yang masuk itu kan kita juga ikut kurasi juga kan, alhamdulillah sampai hampir 1.000 kayaknya. Oke. 1.000 pieces itu. Oke, luar biasa. Jadi semoga nanti apa yang disampaikan Mas Ozi juga akan adanya pelatihan itu bisa mengembangkan tentunya ya bisnis UMKM yang dilakukan oleh Bu Nur Purwantari dan juga putrinya yang barangkali ini akan menjadi penerus ya Bu besok. Insya Allah ya. Gitu. Oke. Nah, gimana Bu? Ya kadang kita telat infonya ya Mas. Iya. Terkendala di situ info. Ya. Oke. Jadi itu menjadi tugas pokok saya bagaimana dinas ketika nanti memberikan informasi pelatihan apapun itu bisa transparan. Mohon maaf kita bukan mengkritisi atau bagaimana, tapi kenyataan di lapangan memang seperti itu Mas Brian. Itu aja Siapa yang sering nongol ke dinas mesti yang sering dapat info. Ketika tidak ya sudah wallahu alam. Kapan dapatnya? Mungkin dapat kuotanya sisa-sisa dari mereka yang sudah dipanggil kebanyakan jadi maskot dari pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi ini mudah-mudahan apa yang menjadi sentilan saya melalui off-air melalui on-air ini mudah-mudahan didengar salah satunya nanti dari kepala dinas ataupun yang melaksanakan tugas yang sudah diberikan terhadap negara untuk mereka selaku para pejabat, bagaimana nanti UMKM itu bisa rata mendapatkan fasilitas yang mereka inginkan. Terus tidaknya mereka kan hanya menjalankan anggaran yang sudah diplottingkan. Betul. Bagaimana ketika nanti anggaran itu tetap tepat sasaran, UMKM pun akan sangat-sangat berterima kasih yang sudah mendapatkan fasilitas. Saya apresiasi kepada teman-teman yang sudah mandiri, baik di bidang promo mereka, baik di bidang marketingnya, apalagi nanti Ibu Nyuwun Sewu kita kan punya mahasiswa nanti mudah-mudahan mahasiswa itu bisa kita gunakan sebagai talent kita untuk PPL atau seperti apa atau magang atau seperti apa itu untuk membantu kita mungkin di marketing, untuk memviralkan produk kita juga bisa ketika nanti dari pihak dinas itu tidak sampai ke kita informasinya. Itu adalah langkah kita Ibu, bagaimana kita selalu mengharapkan dari para pemimpin kita, dari para pejabat-pejabat kita ketika nanti mereka bukan nggak tahu tentang kita itu bukan karena memang keterbatasan akses mungkin Ibu, kemudian keterbatasan untuk kunjungan-kunjungan. Jadi kita harus memaklumi mereka kan juga sibuk, yang diurusi kan nggak cuma UMKM, tapi mudah-mudahan dari sini kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kita saling bergandeng tangan, baik itu pemerintah, UMKM dan kita para broadcaster semuanya. Begitu Mas. Oke, menarik ya. Jadi intinya
apa yang disampaikan oleh Mas Ozi ini, pelaku UMKM juga ada kalanya harus muncul ke permukaan juga ya Mas Ozi ya, Iya. agar mungkin nampak gitu. Iya. Nah, salah satunya mungkin melalui Radio Fast FM ini juga semoga nanti didengarkan juga oleh pemerintah dan semoga juga bisa turut serta untuk meningkatkan kreativitas dan inovatifnya untuk bisa mengembangkan branding dan juga marketingnya. Nah, ini nanti kita akan sedikit jeda terlebih dahulu habis ini. Nah, nanti barangkali Mas Ozi maupun Bu Nur bisa memberikan closing statement berkaitan dengan UMKM, baik di Magelang atau secara umum ya. Gitu. Oke deh, kalau begitu keluarga Fast tetap stay tune di Dialog UMKM Magelang yang dipersembahkan oleh EKM Center Magelang, OS Production, dan juga Lembu Wikarta. Keluarga Fast masih bersama kami tentunya di Dialog UMKM Magelang ya, yang dipersembahkan oleh EKM Center, OS Production, Lembu Wikarta, dan juga 90.1 Fast FM Family Radio. Di beberapa menit terakhir ini keluarga Fast di Dialog UMKM Magelang pada siang hari ini edisi Sabtu 3 Mei 2025. Ini kita sudah mencapai di sesi terakhir. Nah, barangkali ada hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Mas Ozi maupun Bu Nur. Monggo, mau Mas Ozi dulu atau Bu Nur? Bu Nur dulu, monggo ya. silakan. Monggo Bu Nur. Barangkali bisa memberikan tips Saran. and trik, saran. kepada teman-teman yang lagi merintis atau usahanya sedang dalam gonjang-ganjing, kemudian harapan ke depan Ibu terhadap usaha Ibu bagaimana? Betul. Monggo Ibu. Oh iya. Untuk harapan saya untuk kedepannya, untuk usaha saya ya, insya Allah minta difasilitasi lagi, seperti harus ada pelatihan lagi gitu biar ilmunya bertambah. Sama kan saya juga masih banyak belajar sih dari produksi saya ini masih banyak kurangnya. Iya. Jadi ya harus masih memperbaiki semua kualitas yang saya produksi itu. Terus kedepannya ya semoga usaha yang saya rintis selama ini mudah-mudahan bisa diterima masyarakat banyak, terutama untuk semua kalangan ya, dari anak-anak sampai orang dewasa, cuma itu. Oke. Terus untuk pelaku UMKM yang sedang merintis usaha ya insya Allah tetap semangat, tetap kembangkan kreativitas kita, jangan pernah putus asa, tetap maju. Oke, menarik, luar biasa. Wah, terima kasih ya untuk wejangannya ini dari Bu Nur, dan juga harapannya semoga bisa terwujud ya, Bu Nur ya. Mas Ozi kita doakan bersama-sama juga, semoga diberi kelancaran. Amin. Nah, sebelum lanjut ke Mas Ozi, ini tadi di jeda saya sebenarnya sempat ngicip ya produk dari Bu Nur ini Mas Ozi. Produk brownies crispy-nya. Kalau menurut saya sih untuk crispy kering, jujur aja saya jarang mengkonsumsi brownies crispy ya. Biasanya brownies yang basah gitu. Emang kalau terlalu banyak, kalau ini saya baru nyoba 2 ya. Iya. Nggak tahu nanti kalau sebungkus juga atau enggak. Tapi sejauh Ketagihan ini nanti. ketagihan ya. Iya, sejauh ini emang rasanya cukup enak. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Nur bahwa coklatnya barangkali menggunakan coklat premium ini terasa, karena saya nggak tahu ya kalau orang yang pecinta coklat itu gimana. Tapi kalau saya biasanya kalau coklat yang kurang enak tuh agak ada kayak sepet-sepetnya gimana gitu. Nah kayak gitu. Tapi ini enggak ternyata, dan dari aroma lumayan menarik sih. Terus yang membuat mungkin tidak enak itu karena ditaburi keju, sehingga manisnya itu Balance. sedikit ke distract sama ya asinnya, sehingga nggak yang manis banget gitu. Cuma memang kalau untuk orang yang mungkin nggak terlalu suka manis, ini barangkali tingkat kemanisannya agak manis ya, karena memang karakteristik brownies mungkin kayak gitu ya. Gitu. Nah, mungkin itu sih rasanya overall kalau menurut saya cukup enak ya. Jadi Agak ringan ya Mas, nggak terlalu berat. betul. Jadi kalau misal untuk cemilan oke lah, karena kalau brownies yang basah untuk cemilan kayaknya terlalu kenyang. Gitu sih kurang lebih ya Mas Ozi. Barangkali keluarga Fast kalau misal penasaran
dengan cerita saya tadi bisa langsung dipesan aja ke Bu Nur ya. Tadi di Instagramnya @vira_cake_and_cookies gitu. Dicari aja di situ, nanti bisa DM di situ. Oke, nah Mas Ozzy nih sekarang closing statement. Baik, terima kasih Mas Brian waktu untuk saya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Direktur Lembu Wikata yang sudah memfasilitasi siaran dialog UMKM ini. Mudah-mudahan selalu sehat, semoga diberikan rezeki yang lancar. Amin. Kemudian kita ucapkan juga selamat datang kepada para peserta Borobudur baik internasional atau Oke. itu adalah salah satu tembakan untuk kita sebetulnya ketika nanti dari dinas terkait bisa menjadi penyulur tangan mereka untuk bisa pameran di situ karena itu skopnya internasional. Kemudian saya berharap mudah-mudahan apapun yang terjadi di fase sekarang ini tetaplah semangat, lakukanlah dengan sepenuh hati. Semoga apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Ilahi, karena apapun yang terjadi itu semua atas kehendak Ilahi Robbi. Apapun yang kita terima itu adalah bukan karena kita pandai, bukan karena kita itu sebagai manusia yang multitalenta, tapi semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita sebagai UMKM harus tetap menjadi UMKM yang hebat, tetap menjadi UMKM yang selalu menjadi penyangga perekonomian yang ada di Magelang dan sekitarnya. Terima kasih Mas Brian. Oke, terima kasih Mas Ozzy ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ozzy ini menjadi harapan kita semua dan bisa terwujud dengan baik ya tentunya. Bu Nur, terima kasih sudah hadir. Semoga bisnis UMKM-nya berjalan dan terus berkembang dengan baik. Mas Ozzy, terima kasih juga. Semoga diberi kesehatan, bisa menemani kita terus ya. Masya Allah. Amin. Saya juga berterima kasih buat Pas FM ini. Bisa hadir di sini itu suatu kebanggaan buat saya. Oke. Semoga baru ini pertama kali. jadi pengalaman pertama juga nih Bu. Siapa tahu nanti juga bisa jadi speaker ya atau ngomong ke orang-orang untuk membranding produknya juga. Biasa di balik layarnya. Oke, terima kasih Mas Ozzy dan juga Bu Nur. Sekali lagi terima kasih juga keluarga Fast untuk Anda yang sudah mendengarkan dialog UMKM Magelang dari pukul 1 tadi sampai pukul 2 siang hari ini. Kalau begitu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.